Terima kasih untuk semua cinta, kesabaran, dan kebaikan hati kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah orang yang akan datang di tahun 2023, khususnya untuk kamu yang punya Sun, Moon, atau Rising Libra. Kita akan sama-sama lihat nanti ya niatnya dia dan segala-galanya. Tanpa berlama-lama, aku akan langsung mulai aja. Yang pertama, aku akan lihat niatnya dulu kepada kamu apa? Ace of Cups. Oke, Five of Swords, The Hermit, Three of Cups. Kalau aku lihat di sini, dia akan menawarkan sebuah hal yang akan bikin kamu nyaman. Dia melihat bahwa ada kesempatan yang bisa dia lakukan bersama dengan kamu untuk hal-hal yang ya berhubungan dengan kisah cinta bisa. Cuma di sini karena dia bergandengan dengan Five of Swords, kelihatannya sih antara ini bisa kamu atau di dia ya, yang mana dia ini masih harus bisa menekan egonya, menjadi orang yang lebih bisa berkomunikasi atau berkompromi lebih baik dengan kamu. Jadi mungkin kamu bisa melihat kehadiran dia ini agak songong-songong, apa ya bahasanya, agak-agak apa sih ini orang gitu. Mungkin kamu menganggap kehadirannya ini agak sedikit mengganggu, tipe orang yang agak-agak lebih kepada over percaya diri, tapi sebenarnya ada ketulusan di sana. Jadi mungkin tipe orang yang sangat percaya diri sehingga mungkin agak terasa berlebih. Tapi aku lihat dia mudah-mudahan aja orang yang udah belajar banyak karena dia bersebelahan dengan The Hermit, udah belajar banyak untuk menjadi orang yang bisa berkompromi atau di sini nggak egois seperti dulu lagi. Kalaupun sebelumnya dia sudah pernah mengalami sebuah kisah cinta ya, atau mungkin sudah terlatih lah untuk menekan egonya, mudah-mudahan ketika bertemu dengan kamu dia lebih mengerti arti boundaries ya. Boundaries itu batasan-batasan mana yang bisa dia lakukan dengan kamu, mana yang tidak. Jadi dia lebih bisa menghargai. Kalau kamu bilang enggak, ya enggak gitu. Lebih menghargai apa maunya kamu, bisa berkompromi. Mudah-mudahan aja dia sudah belajar mengenai ini semua sehingga kehadiran dia ini akan ada damai yang akan dia tawarkan kepada kamu ya. Dan dia tipe yang akan ikut arus aja sih, ikutin aja kemana perasaan dia akan mengarah kepada kamu dengan pola yang bagaimana, yang sesuai dengan kondisi kamu dan dia tentunya di sini. Aku lihat dia tipe yang sudah belajar banyak bahwa egois tidak akan menghasilkan apa-apa. Egois mungkin dia akan merasa bahagia tapi orang di sekitar dia terluka. Mudah-mudahan dia udah belajar dari itu semua, karena aku lihat di sini dia cukup berpikir banyak mengenai itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalaupun sebelumnya dia justru menjadi orang yang jadi korban egois dari mungkin mantan pasangannya, ya dia nggak mau begitu lagi. Dia mungkin akan meneliti kamu, apakah kamu tipe orang yang cukup terbuka, enak diajak ngobrol, enak diajak kompromi, atau kamu tipe orang yang egois juga. Mungkin dia di sini akan belajar kalau memang sebelumnya dialah justru yang menjadi korban egois dari pasangan atau mungkin mantan pasangannya lebih tepatnya di sini. Seperti itu ya. Ada The Hermit, sudah cukup matang dengan pemikirannya. Dia sudah ya cukup banyak punya pengalaman hidup lah ya di sini. Tipe orang yang juga serius tapi bisa bercanda sih aku lihat di sini. Dan juga punya pola pikir yang dewasa, bijak juga. Usianya bisa usia berapapun sih di sini, nggak terlalu saklek dengan usia, tapi pola pikirnya kemungkinan jauh lebih dewasa dibanding kamu. Dia teman yang menyenangkan buat diajak cerita apapun. Mungkin dia juga bisa menjadi orang yang kalau kamu lagi ada masalah minta saran ke dia, dia bisa memberikan saran terbaiknya ke kamu. Kayak gitu. Itu bisa menjadi satu hal yang akan membahagiakan dia kalau kamu percaya untuk bantuin aku dong. Nah, dia akan seneng tuh. Berarti aku bermanfaat nih buat kamu, kayak gitu. Tipe pemikir perfeksionis sehingga kadang dia merasa semua hal harus berjalan seperti apa yang dia pikirkan. Tapi ya mudah-mudahan aja dia belajar untuk kadang ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol gitu loh. Seperti itu. Agak pencemas orangnya karena dia memang perfeksionis. Biasanya orang perfeksionis itu agak pencemas ya. Tapi so far baik. Dia akan memberi banyak advice atau saran-saran baik buat kamu kalau memang kamu minta. Bahkan kadang kalau kamu nggak minta pun kadang dia ngasih saran atau ngasih kritik gitu ya. Tapi sebenarnya itu bentuk perhatiannya kepada kamu gitu di sini. Kemudian ada Three of Cups. Kemungkinan di sini tipe orang yang juga sangat dia serius untuk banyak hal, tapi juga dia orang yang akan keluar dari kamarnya untuk
punya banyak teman, untuk bersosialisasi, untuk happy. Mungkin juga di sini dia ikut sebuah komunitas. Bisa aja juga pertemuan kamu dan dia ini di sebuah komunitas yang sama. Misalnya kamu punya hobi hobi masak, hobi memelihara kucing, atau hobi yang lain, nonton film. Ada kemungkinan kamu dan dia bertemu di area yang sama, entah di komunitas pecinta kucing tadi atau di komunitas pecinta film kayak gitu di sini. Maka ada kemungkinan juga di sini pertemuan kamu dan dia dari dikenalin sama sahabat kamu. Jadi aku punya temen nih, mau nggak aku kenalin sama dia gitu, atau aku punya sepupu nih baru pulang dari luar negeri, jomblo, mau nggak aku kenalin sama dia, dia baik loh gitu. Makanya di sini buat teman-teman Libra, jangan terlalu banyak mengurung diri di kamar, karena ya bisa aja di sini jodoh kamu datang dari jalur pertemanannya kamu. Dan kalau misalnya ini niatnya dia, kalau dia tipe yang ekstrovert, dia akan mengenalkan ke kamu teman-temannya dia gitu loh. Jadi kalau misalnya dia sudah sampai di tahap sini aku kenalin yuk sama teman-teman aku, berarti dia emang udah niatnya serius sama kamu gitu. Jadi dia akan mengizinkan kamu untuk mengenal dunianya, mengenal gaya hidupnya dia, dan ya sharing aja gitu sama teman-temannya. Jadi mungkin ini buat teman-teman Libra yang introvert, mungkin ini akan sangat menantang ya, tapi nggak apa-apa, ikut aja lah di sini. Aku lihat mudah-mudahan sih teman-temannya dan pergaulan dia sesuai lah sama kamu, kalaupun agak-agak bertolak belakang, atau mungkin kamu tipe yang lebih banyak teman kamu mungkin cuma 2 atau 3, tiba-tiba temannya dia segambreng ya, yang selapangan teman-teman dia semua, mungkin ya udah, ya terima aja gitu. Ya selama pergaulannya dia nggak yang aneh-aneh, nggak yang buruk-buruk gitu ya, yang nggak negatif, ya silakan aja. Aku lihat dia bakal happy kalau misalnya kamu bisa juga dekat dengan beberapa temannya dia sih, tipenya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja dengan begitu kamu akan nyaman juga sama dia, mudah-mudahan ya. Dan aku akan lihat di sini beberapa perasaan dia ketika bertemu dengan kamu, atau mungkin di awal-awal pendekatan dengan kamu. Hati aku bodoh sebelumnya, atau mungkin aku terbodohi, aku dulunya tuh bodoh gitu, dalam artian mungkin dia pernah patah hati karena suatu hal, jadi makanya di sini dia belajar banyak bahwa dia nggak bisa lagi egois seperti itu ya, belajar dari kesalahan. Atau sebaliknya, dia mungkin merasa kurang cocok kalau punya pasangan yang egois, sehingga di sini dia nggak mau lagi punya pasangan yang seperti itu, atau dia nggak mau lagi menjadi orang yang egois kepada pasangannya gitu. Jadi ada banyak kemungkinan di sini ya, karena general reading. Tapi dengan begini sih, dengan dia menyadari kebodohannya dulu ya, semoga aja dia belajar banyak, yang mana ketika pertemuannya dengan kamu ini, dianya lebih siap untuk nggak menjadi orang yang terlalu egois, dan lebih bisa santai lah di sini, relax, serius tapi relax ya. Kemudian aku sangat gembira ketika kita bersama. Jadi di sini ada banyak momen yang akan dia happy gitu loh kalau bersama dengan kamu, terutama kalau kamu bisa ngeblend ya, bisa berbaur dengan teman-temannya. Tipe orang yang sangat mungkin bahasa cintanya spending time together sama kamu. Jadi dia sangat happy kalau misalnya ya sekedar ngobrol aja, atau mungkin ngopi-ngopi cantik sore-sore sama kamu gitu, dia happy. Gitu sih di sini, asalkan ada kamu di sisiku. Atau mungkin kalaupun kamu di sini LDR, ya kalau banyak komunikasi, kalau banyak bisa komunikasi video call gitu, dia akan tetap happy sih sama kamu. Dan di sini terima kasih untuk semua cinta, kesabaran, dan kebaikan hati kamu. Jadi dia merasakan sih di sini bahwa kamu tuh baik, kamu anaknya penuh dengan kasih sayang, dan juga sabar mungkin menghadapi dia yang mungkin masih agak-agak songong, agak-agak suka pamer gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan emang dia mungkin memang bakat lahirnya seperti itu, tapi mudah-mudahan ada banyak ketulusan dan kebaikan hatinya yang juga akan menjadi balasan kebaikannya kamu akan dia, kayak gitu di sini. Lalu aku tidak bisa melawan perasaan ini lebih lama lagi. Ya tipe yang kelihatannya kalau udah suka sih langsung bilang suka ya. Jadi bukan tipe orang yang akan memendam-mendam, tapi langsung aja aku suka sama kamu loh gitu. Aku suka sama kamu, mau nggak kita coba gitu. Kalaupun memang kamu tipe orang yang nggak bisa cepat-cepat, aku harus kenal kamu dulu ya, mudah-mudahan aja dia akan ngasih waktu. Karena di sini dia cukup yakin dengan kamu, bahwa kamu bisa membawa sebuah perubahan baru di hidupnya dia. Begitu, kemudian aku akan lihat dari karakternya dia ya. Ada The Moon, orang yang imajinasinya bagus,
sangat mungkin dia bekerja di bidang seni, entah seni rupa, lukisan, pokoknya sesuatu yang dunia kreatif, lebih tepatnya dunia kreatif. Kadang orangnya di sini agak-agak melodramatis, terutama kalau misalnya dia jauh dari kamu, atau mungkin dia tipe yang, kalau misalnya dia tipe pencemburu, mungkin dia agak kepikiran itu tadi dia foto sama siapa, apakah sepupunya, apakah siapa, kayak gitu. Tapi sih so far aku lebih melihat kalau kartu The Moon ini orang yang sangat sangat kreatif ya, ide-idenya seru. Atau mungkin nanti kalau misalnya kamu dan dia anniversary, atau mungkin kamunya ulang tahun, mungkin dia akan memberi kamu kado yang unik, mungkin buatan tangannya dia sendiri atau idenya dia yang unik lah, pokoknya dia bisa membawa sesuatu yang unik di hidup kamu karena dia orangnya kreatif, kayak gitu. Atau mungkin memang dia bekerja di bidang kreatif ya, yang zaman now banget. Ada Six of Swords, yang bisa kukatakan ada transisi insight, tipe orang yang pelan-pelan tapi pasti, pelan-pelan tapi pasti membawa sebuah perubahan. Dia tipe orang yang nggak mau statis hidupnya, dia tipe orang yang dinamis ya. Jadi tipe orang yang nggak bisa ada di situasi yang sama terus-terusan, tapi dia ingin banyak perubahan. Perubahan di sini bukan perubahan yang gimana, tapi mengenai kesukaannya akan hobi tertentu. Minggu ini aku pingin liburan kemana, nanti 6 bulan lagi pingin liburan kemana. Jadi dia tipe yang seperti itu. Tipe orang yang juga sangat bisa memberikan dorongan kepada pasangannya, ayo aku akan dukung kamu, kita sama-sama menjadi lebih baik lagi. Kamu ada masalah apa, mau gak aku bantu, kayak gitu misalnya. Dan karena ini lambangnya capung ya, ini juga hampir mirip dengan kupu-kupu, sebuah perubahan. Makanya di sini dia tipe orang yang nggak bisa tuh melihat orang yang ayo, dia udah motivasi misalnya, ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, tapi masih sedih dengan hal yang sama, menangisi hal yang sama sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu dia capek menghadapi yang seperti itu, karena bagi dia ya hidup harus dinikmati seharusnya. Memang sih ada masalah diselesaikan, tapi ya jangan statis aja, karena perubahan itu harus ada di hidup ini. Bagi dia seperti itu ya. Itu sih karakternya dia. Kemudian aku akan lihat beberapa kartu. Ada sea turtle ya, ada kura-kura laut, conservation. Buatlah sebuah keputusan atau pilihan secara sadar. Maka di sini dia tipe orang yang ketika dia mengambil sebuah keputusan, bahkan di sini ketika niatnya untuk dekat sama kamu, itu adalah keputusan yang dia ambil dalam kondisi sadar. Dalam kondisi dia mungkin sudah kenal kamu, atau mungkin sudah cari tahu banyak lah tentang kamu, sampai dia merasa yakin, oh kayaknya aku cocok nih sama kamu, aku tertarik sama kamu, kayak gitu di sini. Tipe orang yang tegas. Maka di sini aku kan tadi bilang dia orangnya pemikir. Maka di sini dia tipe orang yang kalau mau beli barang, mau mengambil sebuah keputusan, apalagi sesuatu yang sangat besar, itu akan sangat dia pikirkan. Jadi bukan sebuah keputusan yang diambil sesaat hanya untuk sesuatu yang tiba-tiba terburu-buru gitu, enggak, dia enggak suka. Karena dia takut dia bakal kecewa, maka segala sesuatu harus dalam perencanaan yang matang gitu. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya dia nih persiapannya banyak banget, mau liburan kemana dia yang paling rempong gitu ya dengan bawaan-bawaannya. Emang tipenya seperti itu. Nggak mau segala sesuatu tuh runyam, atau mungkin di luar kendalinya dia. Jadi dia pemikir banget lah orangnya, tapi baik kok, baik. Ya bisa diandalkan gitu ya. Ada anjing di sini di wine service. Aku lihat dia tipe orang yang ingin hidupnya itu nyaman. Kalau dia ingin hidupnya nyaman, berarti apa? Dia harus juga punya keuangan yang bagus. Ya karena kalau dia pingin beli baju yang nyaman dipakai, ada kemungkinannya harganya akan lebih mahal. Misalnya dia pingin nonton film di bioskop yang nyaman, ya kemungkinan tiketnya lebih mahal dibandingkan bioskop-bioskop yang ada gitu ya. Jadi dia akan mengusahakan itu. Dia tipe yang ingin nyaman dan juga ingin menyamankan orang yang dia sayang. Jadi di sini mudah-mudahan aja kehadiran dia memang bisa memberi kenyamanan buat kamu ya, karena kartu ini bercerita mengenai kenyamanan, kedamaian, dan kamu bisa menceritakan banyak hal ke dia. Jadi kalau kamu sudah bisa masuk ke zona nyamannya dia, berarti memang kamu orang yang udah dia niatin banget untuk hadir di masa depannya. Kalau dia udah ngenalin kamu ke keluarganya, ngenalin kamu ke teman-temannya, dan dia dengan bangga menggandeng tangan kamu, ini loh pasangan aku, ya dia emang serius sama kamu. Seperti itu. Ya, dan dia juga teman yang menyenangkan buat berbagi cerita.
Kamu bisa cerita apa aja kepada dia, cerita tentang masa lalu, cerita yang receh-receh, cerita tentang masa depan, harapan-harapan. Dia akan mendengarkan kamu di sini. Ayo sini duduk, mau cerita apa? Aku akan mendengarkan, kayak gitu. Ya. Dan sekarang kalau lihat dari charmnya, ini di bawah Van aja lah ya. Ini adalah inisial atau bukan inisial, unsur namanya dia. Kemungkinannya orang yang akan datang di hidup kamu 2023. Oh, banyak pemirsa. Ada kemungkinan mantan. Tapi nggak semua ya. Mungkin ini sebagian kecil aja karena yang lain masih banyak, say. Ada M lagi, ada A, ada J, ada V, U, M udah, H, V lagi, Y, P, J, L, S, dan F. Kemudian aku akan ambil dari zodiaknya dia kemungkinannya ya. Ada Cancer, Aries, Pisces, Libra, Pisces lagi, ada Aries, dan ada Sagittarius. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai orang yang akan datang di 2023. Semoga orang ini bisa memberi banyak kebahagiaan di kamu di tahun yang baru, memberi warna-warni yang indah di hidup kamu, membawa kamu ke sebuah kondisi yang jauh lebih baik, dan kamunya juga semakin optimis untuk menjalani 2023 dengan optimisme yang lebih semangat lagi. Jadi terima kasih buat teman-teman di sini yang sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.